Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Berhubung perjalanan saya memang benar-benar masih jauh. Oke lah, aku mau nanya sama Bapak Ibu Saudara yang sempat nonton video ini. Kamu punya juru selamat nggak? Punya nggak? Punya juru selamat secara pribadi loh. Kamu punya nggak? Aku punya loh. Aku kasih tahu kamu. Aku punya. Kamu yang nggak kenal dia, pasti kamu nanya siapa sih yang jadi juru selamatnya Ibu Nelinda? Dia juru selamatku secara pribadi. Dia selalu menolongku dalam hidupku dan bahkan dia berjanji dia akan menolongku juga nanti setelah aku mati. Wow! Dia berfirman begini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, aku mau ngomong. Kamu punya Bapa enggak? Punya kan? Kalau nggak punya Bapa ya nggak mungkin jadi manusia dong. Kita semua manusia itu punya Bapa. Baru ibu kita melahirkan kita kan? Karena ada hubungan badan antara bapak sama ibu kita, makanya kita ada di dunia ini. Nah, itu bapak dan ibu kita kan, tapi saya mau nanya, apakah bapak dan ibu kita yang menciptakan kita ada di dunia ini? Ayo. Tidak. Bapa surgawi itu yang menciptakan kita ada di dunia ini. Dialah Bapa rohani kita. Tanpa ada Dia tidak ada sesuatu pun tercipta di dunia ini. Apalagi kita manusia. Dia ciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia, sempurna. Jadi kalau ada yang seperti kemarin lahir cacat, apakah Tuhan kita cacat? Apakah Tuhan itu cacat? Apakah Elohim itu cacat? Tentunya dia tidak. Dia menciptakan kita itu sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Yang merusak itu siapa? Yang datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, merusak itu siapa? Iblis. Kalau perempuan dan laki-laki hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya kudus di hadapan Tuhan, mereka bersetubuh yakin dan percaya bahwa anak-anak mereka itu tidak akan ada yang cacat, jasmani maupun rohani. Percayalah. Karena Dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi si jahat itu selalu melihat celah. Celah mana yang bisa dia rusak? Dia masuk dan merusak. Kembali lagi ke juru selamat tadi ya. Siapapun hebatnya orang itu, kalau tidak punya jaminan dari Yesus Kristus, tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin selamat sehebat apapun. Mau kau presiden seumur hidup, tidak akan selamat kalau kau tidak percaya pada Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya juru selamat umat manusia, bukan juru selamat orang Kristen. Enggak, Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen. Dia datang untuk semua umat manusia. Karena manusia adalah ciptaannya. Yang pemuja Lucifer, pemuja setan, kasihan deh lo.
Mungkin ada yang nonton video ini nih. Ada yang suka ganggu memang dari grup pengikut Lucifer itu, suka ganggu aku. Ada orang dari Jakarta, orang laki dari Jakarta, suka dia kadang pakai nama perempuan, sekedar ganggu. Emang gue pikirin manusia laknat masuk dalam neraka kok, ngapain saya peduli? Tidak ada yang seperti Yesus. Dia mau berkorban, nyawanya dia berikan untuk nebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada pribadi lain. Bapak kandung kita aja nggak maulah dia kasih nyawanya buat nebus dosa kita. Nggak maulah. Bapak kandung kita aja nggak mau. Tapi Tuhan itu mau loh. Dia rela loh kasih nyawanya buat menebus kita, supaya kita itu selamat, supaya kita bisa bersama dia di dalam surga. Surga itu sepi tanpa kita. Makanya dia mau kita tuh diselamatkan. Itu dia berkorban loh. Nyawanya dia kasih, darahnya ditumpahkan itu untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita layak masuk bersama dia dalam kerajaan surga. Dan bukan bagi kamu yang tidak percaya pada Yesus Kristus, kamu tidak akan dilayakkan untuk masuk ke dalam surga. Hanya orang yang percaya dan mengaku menerima dia secara pribadi masuk. Ngeri lah buat orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kasihan. Sehebat apapun kamu di dunia ini berbuat baik, kebaikanmu tidak bisa menjamin kamu masuk surga. Kebaikanmu tidak bisa menjamin kamu masuk surga. Ingat, kebaikanmu. Saya kan tidak pernah membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya selalu memberikan semua harta saya, banyak harta saya pakai untuk memberikan kepada orang yang susah. Tidak menjamin untuk kamu masuk surga. Kebaikanmu, kemurahan hatimu, kesolehanmu tidak menjamin kamu masuk surga. Kamu berpuasa bertahun-tahun supaya kamu itu bisa masuk surga. Segala usahamu sia-sia belaka karena tidak bisa masuk surganya. Tidak bisa masuk surga. Hanya orang yang percaya pada Yesus dan menjalankan semua perintahnya dilayakkan masuk surga. Orang yang percaya Yesus tapi hidupnya nggak benar, selingkuh, berzina, mencuri, membunuh, dan lain-lain, menipu orang lain, iri hati, dengki, sombong, pemarah, tidak mungkin kamu bisa masuk dalam surga. Tuhan itu mencari pelaku firman. Orang yang menerima dia, mengaku dia tuh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Secara pribadi dia Juru Selamatku. Dan aku mau melakukan apa yang diperintahkan padaku. Aku hidup benar di hadapan Tuhan dengan menjaga 10 hukum Tuhan itu benar-benar. Keren. Wow. Tapi saya lihat tidak banyak. Tidak banyak orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan itu sedikit. Tidak banyak. Seperti yang kemarin saya bilang di video yang kemarin,
Jalan yang lebar itu banyak sekali orang yang lewatinya. Tapi jalan yang sempit itu sangat sedikit orang yang melewatinya. Mau nggak kamu melewati jalan yang sempit itu? Jalan itu memang jalan yang berbatu-batu, berlubang. Jalan yang curam, naik turun gunung, dan itu sulit sekali kondisinya. Kamu mau nggak melewatinya? Tuhan itu menelisik hatimu. Tuhan tidak pernah memandang rupamu. Tuhan tahu isi hati kita. Jangan tergoda dengan dunia. Dunia itu hanya sesaat, dan itu fata morgana, ada dan tiada. Kamu mungkin puas secara kedagingan, puas, batinmu puas mencapai apa yang kamu ingin capai, goalnya kamu tercapai, kamu senang, puas, ada rasa puas. Tapi kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Ngeri loh. Hanya Dia juru selamat kita. Kalau kita menyadari benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita, Dia sudah menyelamatkan kita, bukan berarti terus kita seenaknya boleh melakukan dosa dong. Justru kita akan semakin takut akan Dia. Dalam arti yang positif, takut akan Dia, hidup benar, takut berbuat dosa di hadapan Dia. Dia sangat baik. Dia satu-satunya pribadi yang sangat baik, yang peduli dengan kehidupan kita. Tidak seperti si jahat itu, setan dan Lucifer, tidak punya pribadi yang seperti Dia. Tuhan Yesus berbeda. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya pasti berubah. Diubahkan Tuhan pasti. Pasti. Mungkin yang dulu pemarah, ketika dia mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya diubah Tuhan. Orang yang suka mencuri, tapi takut akan Tuhan, dan dia bertobat dan takut akan Tuhan, hidup benar, Tuhan ubah loh. Tapi bagaimana dengan orang yang tahu Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, tapi berbuat dosa dengan sengaja mencuri misalnya, dengan sengaja berzina misalnya, dengan sengaja mengingini istri orang atau suami orang atau anak orang atau pembantu orang atau harta orang. Dosa loh. Sedih saya tuh melihat kehidupan orang Kristen, karena saya tidak nyangka orang Kristen ternyata banyak yang hidupnya sama seperti orang dunia, tidak takut akan Tuhan. Hari ini saya diakonia. Saya dari pagi saya bangun, saya masak dengan anak-anak saya, cucu-cucu saya, menyediakan makanan. Hari ini nasinya 125 porsi untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan makan hari ini. Saya tidak bisa videokan memberikan waktu penyerahan makanan ini, karena saya ingat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Cuma saya ngasih tahu ada pelayanan saya juga ada yang seperti itu, dan itu sudah sejak COVID. Aku melakukan itu dari COVID ya, sampai terputus dengan Yayasan Damaris menghentikan. Tapi ya puji Tuhan ada pribadi-pribadi lain yang Tuhan pakai juga untuk memberkati orang yang
susah mencari makan. Saya cuma ingin ya sisa hidup saya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan istana emas, bukan mobil mewah. Asal ada nama saya tertulis di bukunya, itu aja. Jangan sampai ketika saya sudah berada di depan malaikatnya dan dilihat di buku kehidupan itu, ternyata nama saya tidak ada. Dan saya ditarik oleh si hitam, dicampakkan ke dalam api abadi. Aku gak mau. Hidup ini harus jadi berkat. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu juru selamatku. Aku mau melakukan perintah-perintahnya. Aku mau hidup benar di hadapan Dia. Ayo Bapak Ibu, ubah mindset, ubah hati dan pikiran kita untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, yang menerima Dia secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, tetapi juga mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Juru Selamat. Nah, kebetulan saya kan dari Muslim dulu ya, yang nanti datang untuk menghakimi manusia itu adalah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Kok wassalam? Bye bye. Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa? Kenapa harus dia? Apa keistimewaan dia sampai dia yang harus datang? Seorang hakim tidak mungkin memberikan satu hukuman pada seseorang pada waktu si persidangan dengan mewakilkan kepada orang lain. Seseorang yang misalnya mungkin orang yang bukan hakim disuruh menghakimi orang dalam satu perkara, boleh nggak? Kan nggak boleh toh. Hanya hakim yang bisa memutuskan satu perkara. Begitu juga dia. Kalau dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi ini, tidak mungkin dong dia dipakai untuk, tidak mungkin dong dia yang mengadili kita menjadi hakimnya manusia. Kenapa kamu nggak pakai untuk berpikir bahwa iya ya, kalau dia bukan Tuhan itu sendiri yang menghakimi manusia, masa sih manusia menghakimi manusia? Kita juga tahu bahwa Nabi Sulaiman atau Salomo itu dia diberi kebijaksanaan sama Tuhan, melebihi manusia yang ada di dalam dunia ini. Dulu, sekarang, dan kemudian tidak ada hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan lagi kepada manusia seperti kepada Sulaiman atau Salomo ini. Kenapa bukan dia yang datang jadi juru selamat umat manusia, Bapak Ibu Saudara? Smart thinking dong. Jangan on. Tidak mungkin dia bisa memberikan kamu hukuman yang ringan kalau kamu tahu dia siapa, tapi kamu tidak pernah mendekatkan dirimu sama dia. Wong kamu misalnya ya, hakim ini adalah orang yang kamu kenal. Kamu tahu ya, memang bukan, mungkin sebelumnya kamu belum kenal dekat ya, tapi dari omongan-omongan orang ngomong, si Bapak Anu itu hakim loh. Dan satu waktu kamu bermasalah,
dan harus berhadapan dengan Bapak si Anu di pengadilan. Ayo, kamu tahu dia hakim, tapi kamu nggak mau datang sama dia minta tolong. Ayo, kira-kira dia menghakimi kamu gimana? Dibandingkan dengan temanmu yang ketika mendengar bahwa Bapak si Anu tuh yang nanti menghakimi aku ini di kasus ini nih, di perkara yang ini. Dan si temanmu itu datang kepada Bapak Hakim itu secara pribadi. Datang, dia ketok-ketok pagar di depan dan pembantu Bapak Anu membuka pintu. Ada apa? Tolong saya minta tolong, supaya tolong sampaikan dulu. Saya mau ketemu dengan Bapak Anu. Ketika ketemu kamu memohon, kamu sungkem di kakinya Bapak Anu, kamu menangis, kamu minta tolong, Pak, tolong aku, Pak. Aku salah, Pak. Iya, Pak, tolong. Nanti kalau kasih hukuman Pak jangan berat. Tuhan kasihani aku. Bapak kasihani aku. Kira-kira dia punya belas kasihan gak? Pasti dia punya belas kasihan melihat kamu tersungkur di kakinya, kamu minta pertolongan. Masa dia tidak memberi bantuan? Paling tidak ada pengurangan hukuman lah. Gak mungkin tidak, walaupun kamu harus dihukum. Tapi ada pengurangan hukuman. Dia nggak semena-mena. Lah kamu udah sih, yang kamu tadi sudah tahu dia hakim, kamu nggak mau datang sama hakim, kamu sombong. Ya pantaslah kamu dapat hukuman yang berat. Sama dengan kamu saat ini. Udah tahu tapi cuek, kekeh, nggak mau berpikir yang baik, nggak mau buka hatimu menerima dia. Salahmu dewe ketika kamu harus berhadapan dengan dia dan kamu kedapat hukuman yang berat. Kamu menangis merengek-rengek sudah terlambat. Lawang aku udah woro-woro udah ngasih tahu nih loh. Aku udah sounding sama kamu tentang juru selamatmu, kamu nggak mau nerima, ngeyel. Salahmu dewe, malah kamu menghujat-hujat dia. Kamu yang menghujat-hujat dia kan? Kamu yang hujat dia, kasihan deh kamu. Pasti kamu kena. Pasti kamu kena. Tidak mungkin tidak. Pasti kamu kena hukuman yang berat. Tidak mungkin tidak. Tuhan itu baik. Kalau kita mau datang sama dia, kita minta ampun, kita mohon ampun akan dosa-dosa kita. Dia menerima kita apa adanya kok. Dia nggak minta kita harus persembahkan darah kita untuk dia. Dia tidak minta harta kita. Dia tidak minta uang kita. Dia cuma minta hati kita yang benar, merespon firman-Nya dengan benar, menjadi pelaku firman. Hanya itu yang dia minta, ndak neko-neko kok. Tapi kamu ngeyel. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, bro, sis. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Kamu tidak bisa dimerdekakan tanpa dia. Kamu masih mau ngeyel. Kamu percaya Tuhanmu bisa menyelamatkan kamu. Kamu tetap nekat. Ya monggo, gak apa-apa. Aku cuma melakukan kewajibanku untuk woro-woro sama kamu, sounding sama kamu bahwa ada loh pribadi yang sangat baik yang mengasihi kamu, yang mau berkorban, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus dosamu dan dosaku, dan dosanya mereka, asal kita mau terima dia dalam hidup kita, mengakui keberadaan dia. Sayang banget kamu sia-siakan hidup kamu. Kamu rajin ibadah. Kamu taat. Tapi kamu menyembah yang salah.
Tuhan yang salah. Sayang banget. Karena ini menyangkut hidup matinya kamu. Aku kudu ngomong. Aku harus berani ngomong. Hanya Dia satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Akulah jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kok kamu gak percaya ada keselamatan yang kekal loh? Sayang banget kalau kamu gak percaya. Oke, saya sudah menyampaikan pesan Dia bahwa hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Kamu tidak bisa lewat jalan apapun. Tidak ada jalan tol, tidak ada jalan alternatif yang bisa kamu lewati. Hanya lewat Dia kamu memperoleh keselamatan. Oke? Kalau kamu kepo dengan Yesus, atau kamu kepo bagaimana menjadi pengikutnya, hubungi aku di 081225 198 945. Oke? Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.